pada siapa mereka harus bercerita. Jadi untuk teman-teman tempat bercerita yang ingin bercerita, berdiskusi, berbagi atau bertanya, apapun lah, berdiskusi, jadi bisa datang ke tempat ini, ke tempat bercerita BDG. Tapi jangan lupa subscribe dulu YouTube kita di tempat bercerita BDG. Jangan lupa juga komen, like, nyalain juga loncengnya supaya dapat notif setiap kita tayang 1 minggu 1 kali. Juga follow IG Di tempat bercerita.bdg. bisa DM, tapi bisa juga WA ke nomor 081320350013. dia sudah hafal sekarang. Nah sekarang kita ada di mana? Tolong ceritain. Kita ada di gedung Wiskap, di gedung Geraha Wiskap Praniti. Hari ini adalah puncaknya peringatan Down Syndrome Awareness Month. Jadi hari ini ada seminar, diikutin kurang lebih 200 peserta. Seminarnya tentang apa? Seminarnya tentang bagaimana melatih anak Down syndrome melalui kegiatan sehari-hari. Pasti akan seru. Oke, saya tadi udah lihat pembicaranya sudah ada di dalam. Tapi selain ada seminar, kita juga, saya lihat ada yang jualan-jualan gitu ya? Ada yang jualan, nanti ada yang perform. Jualan apa aja? Jualannya ada yang jualan keterampilan, ada yang jualan buku-bukutan, ada yang cooking class, ada yang barista, banyak pokoknya. Jadi kita lagi mulai registrasi di sebelah situ, peserta-peserta sudah mulai berdatangan. Nanti kita segera ke dalam untuk memulai acara. Jangan kemana-mana. Caranya ada sih kalau ada yang nyusul juga di ininya. Enggak, kemarin WA saya nyampe. Kalau yang kayak tak jam enggak ya. BJB, Bio Farma, Sinarmas, Fiber Trend, dan Mayasari. Terima kasih kepada para sponsor setia kami. Sebelum memulai acara, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipadukan oleh Dinda. Pada Dinda kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di kisah ibu, ada yang main. Satu pak simpan 15.000. Ada satu lagi pelatihan dari barista. Ada kopi, ada Thai, ada satu lagi ayam maca. Jangan lupa nanti sambil pulang atau sambil menunggu boleh lihat-lihat ibu-ibu. Sekarang saya mau minta bapak dan ibu untuk berdiri dulu.
merasakan tekstur, bau, ya, kemudian sensasi yang dipegang, ya, apakah lengket, basah dan lain sebagainya. Ini kaitan dengan pengalaman sensori, ya. Anak bisa tahu, wortel itu kalau dicium wanginya seperti ini, ya. Kalau misalnya dilihat itu warnanya seperti apa, ya? Apakah merah, hijau, atau orange, ya. Nah, pada saat proses terlibat dalam proses memasak, banyak hal yang akan anak pelajari, termasuk anak akan belajar kerjasama, ya, belajar proses tadi yang sebab akibat, yang awalnya tepung dikasih air, ketika diaduk jadi berubah. Anak-anak itu seneng loh, Bu. Mereka pasti akan bilang, kita main eksperimen, ya, itu seneng banget, ya. Ketika dilibatkan dalam kegiatan keseharian, justru mereka akan sangat senang, ya. Itu tujuan tidak langsung dalam proses memasak. Oke, next selanjutnya. Nah, ini ada tips saja yang memang bisa ibu sama bapak lakukan di rumah. Yang pertama adalah kita harus paham, ya, ketika kita melibatkan dalam kegiatan keseharian juga kita harus paham mengenai tumbuh kembang anak atau kemampuan anak itu sendiri, ya. Kemudian kegiatannya harus disesuaikan dengan minat anak, ya. Kemudian kita harus menggunakan media yang nyata ataupun konkret yang ukurannya sesuai dengan ukuran anak. Misalnya pada saat proses kita melakukan kegiatan bareng dengan anak, kita cari media atau benda-bendanya yang memang sesuai dengan ukuran anak. Ini biasanya ada kegiatan touring kelas. Nah, yang menjadi masalah di sini masalah perilaku. Tadi dijelaskan, ya, misalnya anak harus dikasih contoh dari objek. Tetapi anak ini mempunyai ini, ya, perilaku yang istilahnya yang harus diselesaikan. Setiap kali kita memasak, misalnya dia tahu misalnya itu makanan gitu, ya, makanan yang akan dimasak. Tetapi tiba-tiba tangannya ini langsung membuang, itu buang-buang. Saya nggak tahu gimana cara menyelesaikannya, makanya setiap kali memasak kita kasih dia itu dipisahkan sama yang lain berdekatan, tidak bisa sama teman-temannya. Soalnya kalau temennya potong-potong dia usil, tiba-tiba nyubit, terus pisau itu tiba-tiba ini, pokoknya usil itu. Gimana caranya untuk menyelesaikan, untuk mengatasi perilaku dari anak tersebut supaya bisa kalau mungkin kelas bisa bergabung dengan teman-temannya. Terima kasih. Tadi itu kan Ibu siapa? Ibu Rini. Ibu Rini dari homeschooling, Ibu, ya. Oke. Terima kasih. Berikutnya Ibu yang di depan, silakan nanti dicatat dulu saja, Bu, ya. Dan nanti 3 pertanyaan baru kita bahas, silakan. Ya. Silakan nama dan anaknya usia berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu dari orang tua anak Down Syndrome Sheila 7 tahun. Nah, di sini Bu ada masalah dengan yang saya rasakan gitu, ya. Misalkan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari, Sheila udah paham secara verbal, dia tidak bisa secara ngomong langsung gitu, tapi dia nggak paham cara membuat mie misalkan. Nah, yang jadi permasalahan saya itu kalau misalkan dia ingin memotong, dia kekeh ingin pakai pisau asli, sedangkan kan kalau pisau asli kan tajam, ya, Bu, ya. Nah, cara untuk memberitahunya gimana? Sedangkan kalau saya kasih tahu anaknya itu tandung suka gebuk-gebuk kepalanya sendiri ngamuk. Nah, yang kedua itu pertanyaan saya, dia itu senang menolong sebenarnya. Cuma kalau misalkan Sheila nolong misalkan temannya Aska digebuk misalkan sama temannya yang lain. Nah, temannya itu sama Sheila itu digebuk lagi, jadi bukannya dibelain secara halus gitu, jadi lebih fisik lagi. Nah, caranya itu gimana untuk menahan emosinya itu, perilakunya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan yang terakhir Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Nasri, orang tua dari anak Nasri, saya usianya 14 tahun. Kesulitan saya sekarang mungkin di usia 14 tahun ini, kalau misalnya kita tidak buang air kecil sudah bisa terbiasa. Kalau misalnya untuk yang buang air besar itu dia bilangnya jijik. Jadi saya juga agak kesulitan untuk melatihnya bagaimana supaya
Boleh tepuk tangan untuk para penanya. Asli. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan dari dua pertanyaan pertama, itu lebih cenderung ke perilaku ya. Perilaku. Jadi dia udah ikut kegiatannya, tapi dia cenderung ya tadi ada perilaku abai terhadap yang sudah disepakati. Sementara kalau tadi dari tadi cenderung lebih ke tantrum ya, bagaimana mengatasi tantrumnya. Oh tadi keinginan, bagaimana kita mau keinginan dari anak yang tadi agak membahayakan gitu. Dan terakhir permasalahan untuk remaja yang sudah masuk masa puber ya Bu ya, sudah masuk puber. Ini bagaimana kita bisa menciptakan kegiatan keseharian yang juga bisa mengeliminir hal-hal yang tadi. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya, menarik sekali ya. Ternyata kalau sudah diskusi mah jadinya variasi ya pertanyaannya. Untuk pertanyaan Ibu yang dari homeschooling ya Bu ya, kaitan dengan anak. Maaf Bu, mohon maaf tadi usianya berapa Bu? 15 tahun ya. Memang di usia 15 tahun dengan perilaku yang masih suka melempar ya Bu ya, ada hal yang kaitannya dengan tahapan perkembangan yang memang harusnya sudah dilewati ya. Masa melempar itu memang masih seperti anak usia 9 bulan ya. Itu khasnya anak-anak masih suka melempar. Tapi ini masih terjadi nih ya. Bagaimana cara mengantisipasinya? Sebetulnya tadi yang sudah Ibu lakukan ya, dengan dia awalnya digabung ya, misalnya berbarengan dengan kegiatan cooking class, tetapi ada kondisi di mana dia juga masih suka tiba-tiba melempar atau bahkan mengganggu orang lain. Itu salah satu caranya boleh kita dipisahkan sendiri dulu ya. Tentunya harus dengan ada bimbingan. Bimbingannya bisa dari mana? Bisa dari orang dewasa dalam arti guru ya, yang menangani atau membimbing anak, atau melibatkan anak yang lebih besar lagi yang sudah lebih tenang ya, dan bisa ngajak untuk terlibat main bersama-sama. Kadang dengan kondisi ketika dia dilibatkan dengan teman yang memang bisa jadi partnernya, pola perilaku yang memang masih cenderung dominan itu bisa berkurang. Atau juga memang akhirnya terpicu ya, kalau misalnya dapat partner atau lawan dalam arti teman untuk melakukan aktivitas berbarengnya juga malah memancing untuk dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Memang sebaiknya dia dikondisikan ya. Tadi jadi sebetulnya teknik yang sudah Ibu lakukan, Ibu pisahkan, Ibu berikan kegiatan, dan beri kegiatan yang memang tidak yang akhirnya membuat aktivitasnya, misalnya kalau dilempar nih, misalnya mengaduk tepung ya, yang sudah diberi air, ketika dilempar itu kan tumpahannya akan banyak ya. Beri kegiatan yang memang sesuai dengan kemampuan dia. Yang Maya Bu ya, mohon maaf. Jadi artinya pada saat dia misalnya ada urutan proses kegiatan, mungkin dia dilibatkan dengan kegiatan yang membawanya ya. Jadi itu salah satu bentuk komunikasi ya dari putra Ibu ketika temannya melakukan hal yang tidak disukai oleh dia ya. Tapi untuk kontrol ya, untuk seberapa besar sih tenaga yang dia gunakan ya atau keluarkan ketika ingin menuntut temannya, hey nggak boleh gitu ya, atau misalnya duduk aja, dia misalnya tiba-tiba memukul ya. Padahal tujuannya bukan memukul ya, tapi misalnya menyapa ya, atau melerai temannya supaya tidak cetrek-cetrek. Itu salah satu bentuk komunikasi dari anak. Tapi ya itu ada kesulitan ya, Maya. Akhirnya misalnya malah jadinya ribut dua-duanya ya. Dia juga bikin nangis temannya ya, temannya menangis, dia menangis, akhirnya ribut semua. Dan buat yang tidak paham, akhirnya yang putra Ibu misalnya ataupun anak yang lain itu salah. Makanya kita harus lihat dulu, amati dulu ya. Nah, di sini juga mungkin ada beberapa, itu ada rekan saya juga, ada Ibu Kepala Sekolah dari Yayasan Suryakanti ya, SLB Puspa Suryakanti. Mungkin Ibu boleh menambahkan untuk di sekolah ya, Ibu ya, boleh ya. Kebetulan ada Ibu Sri yang baju merah.
bisa kasih tips apa yang bisa dilakukan kalau di sekolah Ibu? Down syndrome, kita ada gerakan namanya beda, tapi keren. Ya, diulang. Supaya terlihat oleh semuanya. Ya, jadi kalau saya sama Bapak dan Ibu dengan potas, semuanya lakukan gerakan beda, tapi keren. Ya, siap ya. Kerennya sekeren mungkin ya, Kita tes dulu, ini masih tes. Down syndrome? Oke, udah mulai aktif. Sekarang saya sama dengan potas Jawa Barat, semakin kencang dan semakin keren, gitu ya. Siap. Potas Jawa Barat? Oke, sekali lagi. Potas Jawa Barat? Boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Dan jangan dulu. Mengakhiri pertemuan kita dengan saya kali ini. Yuk, kalau tadi kita sudah nyanyi dengan tema sebuah keluarga, sekarang sebuah lagu buat kita semua yang akan menjadikan lagu pada Ibu silakan. Silakan Kak. Pasti tahu semuanya, pasti tahu. Lagu ini apa yang kita lihat? Silakan. Kencengin lagi, tahu kan? Kencengin lagi lagunya. Oke, tahu? Oke, ada di depan sana. Mimpi adalah kunci. Lebih keras lagi, come on. Lelah tanpa lelah, engkau meraihnya, kan pelangi. Kencang lagi. Indahkan mimpimu di angkasa, dari bintang di jiwa.
lagi, kontras siapa? Ayolah, pasti kenal video mana? Semua bunyikan. Iya. Terus cangkul. Oke, terima kasih buat di Bandung.